Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarisa Sinta Primarsa dengan NIM L200-2096, mata kuliah Sistem Operasi kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas 4 yang berjudul Fragmentasi Memori. Pada PPT di sini saya membagi materinya sebanyak 4 bab. Yang pertama, definisi fragmentasi memori, yang kedua, ciri-ciri fragmentasi memori, yang ketiga, jenis-jenis fragmentasi memori, dan yang keempat, cara mengatasi fragmentasi memori. Yang pertama, definisi fragmentasi memori merupakan fenomena munculnya lubang-lubang atau ruang memori kosong yang tidak cukup besar untuk menampung permintaan alokasi memori dari proses. Fragmentasi memori juga merupakan pecahan dari hal bebas yang tidak digunakan untuk proses. Pada fragmentasi memori terdapat first fit dan best fit. Yang keduanya merupakan algoritma pengalokasian memori pada partisi dinamis. First fit merupakan mengalokasikan hal pertama yang besarnya mencukupi dan pencariannya dimulai dari awal. Sedangkan best fit merupakan mengalokasikan hal terkecil yang besarnya mencukupi dan tepat. First fit dan best fit memiliki masalah yang sama, yaitu adanya external fragmentation. Terjadi ketika memori memiliki ruang yang cukup untuk menaruh proses, namun ruang tersebut tidak berdekatan non-contiguous, sehingga banyak hal-hal kecil yang terpisah dan sangat mungkin tidak termanfaatkan. Yang kedua, ciri-ciri fragmentasi memori ialah mendapatkan banyak kesalahan alokasi, terutama ketika persentase memori yang digunakan tinggi, tetapi belum menggunakan semua memori. Ketika memori sangat terfragmentasi, alokasi memori kemungkinan akan memakan waktu lebih lama karena pengalokasi memori harus melakukan lebih banyak pekerjaan untuk menemukan ruang yang cocok untuk objek baru. Nah, jadi secara teknis harus memiliki banyak ruang untuk objek yang dicoba alokasikan. Jika pada gilirannya kita memiliki banyak alokasi memori atau yang mungkin kita lakukan sejak kita berakhir dengan fragmentasi memori, maka dapat menyebabkan penundaan yang nyata. Selanjutnya, atau yang ketiga, jenis fragmentasi memori. Jenis fragmentasi memori ada dua. Yang pertama, fragmentasi internal. Yang kedua, fragmentasi eksternal. Saya akan membahas fragmentasi internal terlebih dahulu. Fragmentasi internal terjadi ketika memori dibagi menjadi beberapa blok berukuran tetap. Setiap kali proses meminta memori, blok berukuran tetap dialokasikan untuk proses. Dalam hal memori yang ditugaskan untuk proses agak lebih besar dari memori yang diminta, maka perbedaan antara memori yang ditugaskan dan yang diminta adalah fragmentasi internal. Pertimbangkan gambar di atas, di mana mekanisme alokasi memori berukuran tetap sedang diikuti. Awalnya, memori kosong dan pengalokasi telah membagi memori menjadi partisi ukuran tetap. Kemudian, 3 program bernama A, B, C telah dimuat ke 3 partisi pertama, sementara partisi keempat masih free. Program A cocok dengan ukuran partisi, sehingga tidak ada pemborosan dalam partisi itu. Tetapi, program B dan program C lebih kecil dari ukuran partisi. Jadi di bagian partisi 2 dan partisi 3 masih ada ruang kosong yang tersisa. Namun, ruang kosong ini tidak dapat digunakan karena pengalokasi memori hanya menetapkan partisi penuh untuk program tetapi tidak ada bagiannya. Dalam contoh di atas, itu adalah partisi tetap berukuran sama tetapi ini bahkan dapat terjadi dalam situasi di mana partisi berbagai ukuran tetap tersedia. Biasanya ruang memori atau tersulit dibagi menjadi blok-blok yang biasanya berukuran kekuatan seperti 2, 4, 8, 16 byte. Jadi program atau file 3 byte akan ditugaskan untuk blok 4 byte, tetapi 1 byte blok itu akan menjadi tidak dapat digunakan dan menyebabkan fragmentasi internal. Selanjutnya, fragmentasi eksternal. Fragmentasi eksternal terjadi ketika ada cukup ruang dalam memori untuk memenuhi permintaan memori suatu proses, tetapi permintaan memori proses tidak dapat dipenuhi karena memori yang tersedia adalah dengan cara yang tidak berdekatan, baik menerapkan strategi alokasi memori pertama cocok atau paling cocok itu akan menyebabkan fragmentasi eksternal.
Pertimbangkan gambar di atas, di mana alokasi memori dilakukan secara dinamis. Dalam alokasi memori dinamis, pengalokasi hanya mengalokasikan ukuran yang tepat yang dibutuhkan untuk program itu. Memori pertama benar-benar free, kemudian program A, B, C, D, dan E dari ukuran yang berbeda dimuat satu demi satu dan mereka ditempatkan di memori secara bersamaan dalam urutan itu. Kemudian program A dan program C ditutup dan mereka diturunkan dari memori. Sekarang ada 3 area ruang kosong dalam memori, tetapi tidak berdekatan. Sebuah program besar yang disebut program F akan dimuat, tetapi tak satu pun dari blok ruang bebas tidak cukup untuk program F. Penambahan semua ruang bebas pasti cukup untuk program F, tetapi karena kurangnya kedekatan, ruang yang tidak dapat dipergunakan untuk program F. Ini disebut dengan fragmentasi eksternal. Selanjutnya, perbedaan fragmentasi internal dan fragmentasi eksternal. Yang pertama, fragmentasi internal terjadi ketika teknik alokasi memori ukuran tetap digunakan. Sedangkan fragmentasi eksternal terjadi ketika teknik alokasi memori dinamis digunakan. Yang kedua, fragmentasi internal terjadi ketika partisi ukuran tetap ditugaskan ke program atau file dengan ukuran kurang dari partisi membuat sisa ruang di partisi itu tidak dapat digunakan. Sedangkan fragmentasi eksternal disebabkan oleh kurangnya ruang yang berdekatan setelah membuat dan membongkar program atau file untuk beberapa waktu karena semua ruang bebas didistribusikan di sana-sini. Yang ketiga, fragmentasi eksternal dapat ditambah dengan pemadatan di mana blok yang ditetapkan dipindahkan ke satu sisi, sehingga ruang yang berdekatan diperoleh. Namun, operasi ini membutuhkan waktu dan juga area tertentu yang ditentukan. Misalnya, layanan sistem tidak dapat dipindahkan dengan aman. Kita dapat mengamati langkah pemadatan ini dilakukan pada hard disk saat menjalankan defragmenter disk di Windows. Yang keempat, fragmentasi eksternal dapat dicegah dengan mekanisme seperti segmentasi dan patching. Di sini, ruang memori virtual logis bersebelahan diberikan, sementara pada kenyataannya file atau program dipisahkan menjadi beberapa bagian dan ditempatkan di sana-sini. Yang kelima, fragmentasi internal dapat dibuat dengan cacat dengan memiliki partisi dengan beberapa ukuran dan menetapkan program berdasarkan yang paling cocok. Namun, fragmentasi internal masih belum sepenuhnya dihilangkan. Maka dapat disimpulkan bahwa baik fragmentasi internal dan fragmentasi eksternal adalah fenomena di mana memori terbuang. Fragmentasi internal dapat terjadi dalam alokasi memori ukuran tetap, sedangkan fragmentasi eksternal terjadi dalam alokasi memori dinamis. Ketika partisi yang dialokasikan ditempati oleh program yang lebih rendah dari partisi, ruang yang tersisa akan terbuang sehingga menyebabkan fragmentasi internal. Ketika cukup ruang yang berdekatan tidak dapat ditemukan setelah memuat dan membongkar program, karena fakta bahwa ruang bebas didistribusikan di sana-sini, ini menyebabkan fragmentasi eksternal. Fragmentasi dapat terjadi pada perangkat memori apapun, seperti RAM, hard disk, dan drive flash. Selanjutnya, yang keempat atau yang terakhir, cara umum yang baik untuk menangani fragmentasi memori ialah menggunakan algoritma yang baik untuk mengalokasikan memori. Alih-alih mengalokasikan memori untuk banyak objek kecil, alokasikan memori untuk array yang berdekatan dari objek-objek kecil. Kadang-kadang menjadi sedikit boros ketika mengalokasikan memori dapat berjalan seiring untuk kinerja dan dapat menyelamatkan kita dari kesulitan karena harus berurusan dengan fragmentasi memori. Menggunakan pengalokasi memori yang baik atau IIRC. Nah, mereka yang menggunakan strategi paling cocok umumnya jauh lebih unggul dalam menghindari fragmentasi jika sedikit lebih lambat. Namun, juga telah ditunjukkan bahwa untuk strategi alokasi apapun, ada kasus terburuknya yang bersifat patologis. Untungnya, pola alokasi ke sebagian besar aplikasi sebenarnya relatif jinak atau tidak sulit untuk ditangani oleh pengalokasi. Nah, apabila di C++ itu cukup sulit, karena kita menggunakan alamat memori langsung dalam pointer, dan kita tidak memiliki kendali atas siapa yang merujuk alamat memori tertentu. Jadi, menata ulang blok memori yang dialokasikan atau cara pengumpul sampah Java bukanlah suatu pilihan.
Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.